Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami wal adibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awalin minal awali muqtasimin. Balligh maqasidana Bilana Karomi. Nah, Ustaz, biar ini cakep suaranya. lam yasalim qatu taha mutlaqan abada wa man tasala fa aslan fi majazani ya Rabbi Mustafa Balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Safa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, yang kami hormati pula Seksi Mulia Bapak Edi, Bapak Winarto, dan juga
istri dan putra-putrinya saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ala haji ini ya walikul ini adil salihah wa hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita doakan saudara kita, saudara famili, keluarga, andai tolak, tetangga depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik kurang sehat jasmaninya maupun kurang sehat rohaninya, dengan barokahnya suratul Fatihah, mukjizatnya karomahnya suratul Fatihah ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, dan Allah berikan hidayahnya kepada mereka sehingga ia mau menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji kembali juznya, masih juz 13. Di sini suratnya adalah surat Ar-Ra'd yang artinya guru atau guntur. Halaman di sini halaman 200 dan 201 ayatnya. Kita ulas kembali ayat 12 atau ayat 13-nya. Ini belumnya mana? Tempat ini kan kebalik ya. Nah, so. Oh, gitu. Oke. Iya. Emang kemarin di Jabar Nur juga begini juga ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yughshis sahaba thiqal. Huwa dia ya siapa dia ya Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi yuriikumul barqa, yang telah memperlihatkan kepada kita semuanya, kepada kalian semua, al-barqa ialah guntur atau kilat ya. Khawfan wa tama'an, yang menjadikan kita takut tatkala ada kilat begitu, yang dahsyatnya petirnya pun juga ada. Wa yamshi sahabas siqal, dan Allah menciptakan mendung yang tebal ya. Jadi tatkala tidak hujan biasanya Allah ciptakan awan yang begitu tebal, dan Allah memperlihatkan kilat ya, di mana-mana ada petirnya juga, kilatnya juga ada, yang membuat kita kadang-kadang merasa ketakutan. Allah menciptakan awan yang
menciptakan halilintar atau guntur atau kilat yang merasa kita takut. Wa yusbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatin wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Wa yasbihur ra'du, dan ra'd itu awan yang tebal itu, wa yusbihu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, dan para malaikat bertasbih. Min haifatin, karena ada rasa takut kepada Allah. Min haifatihi, karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini awan saja, guntur saja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ulul albab, yang mempunyai akal, hendaknya kita lebih-lebih dari para makhluk yang lain. Apabila makhluk yang lain saja bertasbih, masa kita sebagai manusia yang sebagai asal takwim yang diciptakan oleh Allah yang sebaik-baik bentuk tidak mau bertasbih, nanti kita rugi ya. Bahkan pepohonan pun yang masih hijau daunnya itu selalu membaca tasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bihamdihi, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha'. Wa yursilu sawa'iq, dan Allah melepas halilintar tersebut sehingga fayusibu biha man yasha', akan mengenai, akan menimpa orang yang ia kehendaki. Ada yang suka kesambar petir, ada yang zaman dulu tatkala di sawah di hutan, tatkala hujan-hujan kita berada di kebun, ada yang kena musibah dengan asbab disambar petir. Makanya di sini wa yursilus sawa'iq, Allah melepaskan guntur kilat tersebut, fayusibu biha man yasha', maka akan menimpa orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan selalu melindungi kepada kita semuanya. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal, dan mereka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ingat bahwa huwa syadidul mihal, dia Allah Subhanahu wa ta'ala siksanya sangat keras. Makanya kita dianjurkan selalu ingat kepada Allah. Di antaranya ialah kita bertasbih, bertakbir, bersolawat, sehingga kita nanti akan selamat terhindar dari cobaan atau musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in
yang lain-lain, mereka berdoanya kepada Lata dan Uzza, maka tidak bisa mengabulkan sesuatu yang diminta oleh kita. Sebab patung ya, patung gak bisa mengabulkan kita. Illa kama situ kafaihi ilal ma, kecuali hanya perumpamaan orang yang memohon kepada selain Allah, diumpamakan orang yang membuka kedua telapak tangannya, dimasukkan ke dalam air, yang telapak tangan itu niatnya mengambil air supaya sampai ke mulut kita. Dalam arti kalau kita kehausan dulu, zaman dulu di kampung ya, ada macam kayak tempat air, kita sebelum kita rendamkan telapak tangan kita untuk mengambil air buat minum ya. Ilal ma'i liyabluwa ma wa bibalik, akan tetapi tidak sampai air tersebut. Seperti halnya kita berdoa kepada selain Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma du'a'u lil kafirina illa fi dhalal, dan doa-doanya orang yang menyekutukan Allah sia-sia belaka, illa fi dhalal, kecuali hanya menang sia-sia belaka ya. Jadi tentunya kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemeluk agama yang diridhoi Allah, ialah agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah ialah Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan kita saling menjaga, saling kompak, jangan saling menjelekkan, jangan saling mengucilkan ya. Bila ada tetangga kita di lingkungan kita ditakdirkan menjadi seorang non-muslim, jangan kita usir selagi dia tidak mengusili kita ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah aman, gak usah foto-fotokan ya. Masalah diterima atau tidaknya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun juga mengklaim bahwa agama yang mereka anut itu berbaik. Kita pun juga mengklaim bahwa agama yang kita anut itulah baik. Tidak usah menjelek-jelekan orang, tidak usah menganggap remeh orang yang belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita selalu berusaha untuk mengingatkan dan mengajak. Mudah-mudahan ajakannya pas kita ajak Allah berikan hidayah, sehingga mereka mau mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi yasjudu lahu bis-samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil udwi wal asal. Walillahi yasjudu, dan hanya kepada Allah lah yasjudu kita bersujud, dan juga termasuk mafis samawati wal ard, makhluk-makhluk yang berada di langit dan di bumi, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tau'an wa karhan, atas kemauan sendiri atau
dengan merasa terpaksa ya. Jadi kita sujud kepada Allah ada yang ikhlas atas kemauan kita dan juga ada yang seolah-olah kayak terpaksa ya. Wazilaluhum dan juga bayangan-bayangan kita juga ikut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal di waktu pagi dan waktu sore ya. Jadi bayangan kita pun juga ikut bersujud kepada Allah dari waktu pagi sampai waktu sore. Di antaranya saat ini kita tadi sholat subuh, nanti sampai sore lagi, maghrib lagi, isya lagi, subuh lagi, kita selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang lain pun bersujud, kalau kita gak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan diperlihatkan, diajak oleh malaikat Jibril, sahabat terdekatnya, diperlihatkan di salah satu tempat yang mana ada orang yang sedang dipukuli kepalanya, hancur berbentuk lagi, hancur berbentuk lagi. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Jibril, itu tamsil apa? Itu contoh apa? Kok orang sedang dipukulin kepalanya, setelah hancur kembali lagi, dipukulin lagi, hancur lagi, bentuk lagi, dipukul lagi. Baginda Rasulullah SAW dikasih penjelasan oleh malaikat Jibril, itu tamsil atau contoh umat Muhammad yang pada saat hidup di alam dunia yang menyombongkan diri, yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diterangkan dalam kitab Dardir ya. Di kitab-kitab yang lainnya juga ada ya. Mudah-mudahan nanti ada sudah normal kita mengadakan acara Maulid, acara Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan para kiai dan para ceramahnya sesuai dengan temanya ya. Ini kadang-kadang saya perhatiin kebanyakan acara Maulid yang tidak menyinggung Maulid, acara Isra Mi'raj tidak menyinggung Isra Mi'raj. Yang penting jamaahnya baru bisa ketawa ya. Ini di sini orang agak di Solo kali ya, di sini orang ya. Ya. Makanya saya perhatikan kita kadang-kadang udah manggil penceramah jauh-jauh, ongkosnya mahal jutaan. Sampai sini cuma ngebodor doang ya. Sama ngebodor doang, nggak menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj atau hikmahnya Maulid, kagak ya. Kebanyakan seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi yang seperti itu. Tujuannya kita mengatur ceramah minimal yang kita belum paham tentang Maulid, tentang Isra Mi'raj, kita utarakan ya, minimal kita mengerti.
langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang langit begitu hamparan luas, seluas-luasnya, tidak ada tiangnya, tidak ada gantungannya. Coba itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan manusia tidak beriman, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tau'an wa karhan bis samawati wal ardi, tau'an wa karhan wa zilaluhum, dan kita tidak bisa menolak. Mana tadi? Balik lagi berarti wa syukurillah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa zillahum bil udwi wal asar. Qul man rabbus samawati wal ardi, katakan hai Muhammad, man rabbus samawati wal ardi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Qul, dan katakanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka suruh mengatakan kepada kita, qul, katakan hai Muhammad, Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Qul afattakhadhu thumma min dunihi awliya. Qul, katakan hai Muhammad, apakah pantas jika kita minta perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala? Min dunihi, dari perlindungan, min dunihi, dari selain Allah, awliyaan, perlindungan. Jadi apakah pantas kita mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? La yamlikun anfusihim naf'a wala dharra, yang kita tidak bisa menolak yang bermanfaat walaupun yang mudarat. Jadi selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak menolak yang mudarat, ya. Coba misalnya patung, ya, kira-kira bisa nggak menolak yang mudarat? Bisa nggak kira-kira membuat manfaat kita? Tidak kan? Bisa, ya. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakan hai Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama di antara orang yang a'ma, yang tidak melihat, dan yang melihat? Jadi kira-kira katakan hai Muhammad, sama atau tidak di antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Itu gambarannya seperti itu. Jadi digambarkan oleh baginda Rasul supaya mengatakan kepada umatnya, kira-kira sama enggak orang yang melihat sama orang yang tidak melihat? Udah jelas tidak sama. Yang melihat kita jalan bebas kemana saja, tapi yang apa, yang tidak bisa melihat, kita dilihat jalan juga harus pakai tongkat atau dituntun, ya. Apa yastawil dzulumati wan nur, apakah ada perbedaannya di antaranya yang terang dan yang gelap, atau yang gelap dan yang terang? Udah pasti jauh bedanya. Coba kita ini musola, kalau gelap kita melihat Al-Quran tidak akan kelihatan, tapi dengan keterangan ini kita bisa melihat kemana-mana. Jadi kita untuk menambah akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai tergoda, tergiur, kita selalu berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan
apapun kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Allah bisa mengukur ini kira-kira orang kalau dikasih kekayaan bisa membawa atau tidak, ya. Seperti halnya tahapan-tahapan anak kita, anak TK tentunya bekal sekolahnya cukup dengan dibawain susu dan roti yang lainnya. Nanti kalau sudah nikah ke SD lain lagi 2.000 atau 5.000. Sudah SMP hilok 5.000 ya paling ke 20.000 ya. Coba buat bensinnya buat yang lain-lainnya. Nanti sudah tingkat ke SMA atau SLTA juga lain lagi hilok 20.000, pasti akan meningkat. Allah pun seperti itu. Apabila memberikan amanah berupa rezeki maupun yang lainnya, kira-kira orang itu mampu atau tidak bawanya, ya. Dikasih kekayaan nanti kita akan sombong, ya. Dikasih ilmu juga merasa paling hebat, karena ada yang seperti itu. Semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa selalu melihat apa yang akan diberikan oleh hambanya. Aman ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu khalqi fatashabahal khalqu alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perumpamaan ciptaan-ciptaannya tentunya selalu berlawanan. Fatashabahal khalqu alaihim, maka Allah menciptakan kepada mereka. Qulillah, katakanlah Muhammad bahwa Allah khaliqu kulli syai'in. Allah itu yang menciptakan segala sesuatunya. Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah itu esa al-qahhar dan perkasa. Allah itu maha esa dan maha perkasa. Makanya alhamdulillah dengan adanya kemerdekaan di Indonesia ini juga dengan diawali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuhanan yang maha esa, kesatuan dan persatuan, permusyawaratan, keadilan dan sosial, ya. Itu antara Pancasila dengan Islam itu nyambung, ya. Syahadat 5, ya, di antaranya yang pertama keyakinan dan iqamis shalah, kita zakat, ialah itu seperti halnya sosial, ya. Kita suruh apa namanya berjiwa sosial kepada yang lain. Kalau ada masalah ialah kita musyawarahkan, ya. Jadi semuanya pasti ada solusinya, jalan keluarnya. Anzala minas samai ma'an fasa'alat awdiyatum biqadariha fahtamas sailu
biqadariha dengan sesuai ukurannya atau ketentuannya ya. Sekarang makanya banyak di antara terjadi banjir bandang, tanah-tanah longsor karena ulahnya manusianya juga. Dhalalul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydyan nas ya. Akan timbul bencana baik yang ada di daratan dan di lautan bima kasabat aydyan nas karena ulah tangan-tangan manusia sendiri ya. Laut digulung ya, bagaimana nggak jadi dangkal ya. Hutan-hutan ditebangi ya, bagaimana tanah-tanah longsor ya, ditebangi dengan yang tidak pakai aturan. Itulah yang akan menimbulkan bencana ya. Kalau kita lihat di YouTube bagaimana tuh di Sampang ada banjir bandang sampai mobil-mobil pada ke bawah air ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya ini tentunya untuk peringatan buat kita semuanya. Jangan sampai kita membuat kerusakan baik yang di daratan maupun di lautan. Jadi Allah menciptakan air dari ada yang mengalir bagikan buih-buih nanti di sana, ada yang bermanfaat, bisa dijadikan perhiasan, bisa dijadikan manfaat yang lainnya, akan tetapi ada yang tidak bermanfaat kecuali yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadhillul amsal, kecuali semua yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lilladzina istajabu li rabbihim, dan bagi orang-orang yang mengikuti ketentuan Tuhan mereka ya Allah Subhanahu wa taala, maka lil husna nanti akan diberikan atau disediakan atau balasannya baik ya. Dari kita apabila mengikuti anjuran Allah agar kita berbuat baik, tentunya nanti akan disediakan balasan yang baik. Lalu selanjutnya walladzina lam yastajibu lahu, dan bagi orang-orang yang tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, law anna lahu bil ardi jami'an, walaupun mereka semuanya punya apa yang ada di bumi, tentunya kekayaan-kekayaannya, wa mislahu ma'ahu la abdana bihi, yang mana bahwa mereka seolah-olah sudah mempunyai segala-galanya, yang mana akan bisa menebus kesalahannya, tidak bisa seperti halnya diterangkan dalam surat Al-Lahab ya. Pada saat itu Abu Lahab itu saking sombongnya ya, memusuhi baginda Rasul, dan mana hartanya banyak, sehingga turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab, yang mana pada saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai dakwah dengan secara terang-terangan.
nantinya akhirnya mengumpulkan umatnya, saudara-saudara terlebih dahulu, di antaranya paman-pamannya. Tatkala sudah berkumpul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, sehingga Abu Lahab marah. Tabbalaka ya Muhammad, ada jamak ya, celaka engkau Muhammad. Hanya ini sajalah engkau mengumpulkan aku ini supaya kumpul di sini, suruh meninggalkan sesembahan yang kakek nenek moyang kita sembah. Pada saat itu marah. Akhirnya asbabun nuzul, turun ayat Al-Lahab, ialah yang berbunyi tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab dan celaka lu. Ma'aghnanu maluhu wa ma kasab, kekayaannya Abu Lahab itu tidak mampu untuk menebus kesalahannya. Dan juga wamra'atuhu hammalatan atau, dan istrinya pun juga termasuk nanti akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya selana rendah akan dilemparkan ke dalam api yang sedang menyala-nyala, termasuk wamra'atuh, istrinya Abu Lahab juga termasuk dilemparkan ke api neraka yang sedang menyala-nyala. Dan juga biji dia Harun, di dalam lehernya istrinya Abu Lahab ada kalung mimasan dari bara api neraka. Kenapa istrinya kok terbawa-bawa oleh suaminya? Karena pada saat itu istrinya Abu Lahab paling aktif untuk mencari barang-barang yang untuk mencelakakan baginda Rasulullah Muhammad. Di antaranya tukang nyari duri-duri ya. Duri salak itu kan, buat salak durinya luar biasa, tajam-tajamnya, ditaruh di jalan yang sekiranya baginda Rasul tidak melewat, ditaruhin beling, ditaruhin duri. Tujuannya apa? Biar Nabi kita celaka. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana saja selalu didampingi oleh sahabat yang setia, ialah malaikat Jibril, sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran ya, jangan heran kita manusia biasa kalau mengajak kebaikan banyak cemoohan, banyak hinaan, itu wajar. Kita manusia biasa. Nabi aja luar biasa ya, apalagi kita yang bukan apa-apanya ya. Ya, ilmunya juga ada sebagian kecil sedikit ya. Jadi kita tetap harus bersabar. Insya Allah ini yang hadir, Allah akan kasih bonus yang sebanyak-banyaknya besok pada hari kiamat. Akan diperlihatkan, akan diputar kembali filmnya besok. Ini tanggal sehari Minggu pagi diputar lagi, ada Pak Redi, ada Pak Eko, kameramen, dan semuanya akan kelihatan besok. Dan khawatir ya, semuanya lagi nyemak, semua lagi nyemak Al-Quran ya. Al-Quran itu wasyifahu wa rahmah, obat dan rahmat. Kalau yang lagi sedih, banyak urusan belum selesai, kita sholat 2 rakaat, kita ngaji, insya Allah pikiran tenang ya. Baca surat yang lain-lain, insya Allah akan kabul ya. Surah Yasin, surat Waqiah, surat Sajadah udah dibaca, kok nggak dikabul juga sih Pak? Ya udah, coba lihat itu surat Tanah dibaca ya. Kabul. Insya Allah dikabul. Itu saja barangkali yang dosa-dosa saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang pas, kurang sempurna. Itulah keterbatasan saya dan kebodohan saya. Mudah-mudahan yang baik datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya pribadi.
Mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi